Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almasa Syafia Budiono, NIM 10. Dari program studi agribisnis, saya akan menjelaskan tentang komoditas unggulan salak di Kabupaten Bangkalan. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah penyuluhan pertanian. Langsung saja saya jelaskan tentang komoditas salak yang ada di Bangkalan. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang program penyuluhan pertanian, yang berarti rencana tentang kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi antara petani dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah dan alternatif pemecahannya, serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif, sistematis, dan tertulis setiap tahunnya. Komoditas salak yang ada di Bangkalan. Sebagai daerah agraris dengan kultur pertanian yang tergolong produktif, merupakan sebuah potensi yang menjanjikan bagi tumbuh kembangnya usaha perekonomian pedesaan, khususnya di tingkat petani. Komoditas unggulan di wilayah agroklimat seperti ubi kayu, kacang-kacangan, dan salak merupakan komoditas yang berpotensi sangat besar untuk dikembangkan. Komoditas salak di Desa Morkola, Kecamatan Keramat, Kabupaten Bangkalan, produksinya sangat besar. Terdapat 12 varietas salak Bangkalan, namun yang umum dijumpai merupakan salak jenis kerbau, salak sek-nasek, dan salak penjalin. Beberapa desa di Kabupaten Bangkalan iklimnya cenderung basah, sehingga cocok untuk tanaman salak. Ini karena pengaruh kedalaman air tanah yang sangat dangkal. Khusus untuk salak penjalin, para penikmat buah salak mengklaim rasa manisnya lebih lengket di lidah. Karena itu, meski ukuran buahnya tergolong kecil, yakni sekitar 15-20 buah dalam 1 kilo, namun salak penjalin tetap menjadi favorit. Lalu, panen dan pasca panen salak. Yang pertama, ciri dan umur panen. Buah salak dapat dipanen setelah matang benar di pohon, biasanya berumur 6 bulan setelah bunga mekar. Hal ditandai oleh sisik yang telah jarang, warna kulit buah merah kehitaman atau kuning tua, dan bulu-bulunya telah hilang. Ujung kulit buah atau bagian yang meruncing terasa lunak bila ditekan. Tanda buah yang sudah tua menurut sumber lain yaitu warnanya mengkilat, lebih mudah terlepas dari tangkai buah, dan beraroma salak. Lalu yang kedua, ada cara panen. Cara memanennya yaitu, karena buah salak masaknya tidak serempak, maka dilakukan petik pilih. Yang perlu diperhatikan dalam pemetikan apakah buah salak tersebut akan disimpan lama atau segera dimakan. Bila akan disimpan lama, pemetikan dilakukan pada saat buah salak tua. Jadi, jangan terlalu tua di pohon. Buah salak yang masih tidak tahan lama disimpan. Pemanenan buah dilakukan dengan cara memotong tangkai tandanya. Lalu yang ketiga, terdapat periode panen. Tanaman salak dalam masa panennya terdapat 4 musim. Yang pertama, panen raya pada bulan November, Desember, dan Januari. Yang kedua, panen sedang pada bulan Mei, Juni, dan Juli. Yang ketiga, panen kecil pada bulan-bulan Februari, Maret, dan April. Dan yang keempat, masa kosong atau istirahat pada bulan-bulan Agustus, September, dan Oktober. Bila pada bulan-bulan ini ada buah salak, maka dinamakan buah selandren. Menurut sumber lain, panen besar buah salak adalah antara bulan Oktober dan Januari. Lalu selanjutnya yaitu ada perkiraan produksi. Dalam budidaya tanaman salak, hasil yang dapat dicapai dalam satu musim tanam adalah 15 ton per hektar. Lalu kegiatan pasca panennya yaitu langkah yang dilakukan.
Yang pertama, pembersihan. Pembersihan salak bertujuan memisahkan dari sisa duri, serasah, dan serudang yang melekat. Dan kegiatan pengumpulan. Di dalam gudang pengumpulan berfungsi sebagai tempat penerima buah salak yang berasal dari petani atau kebun. Di dalam gudang pengumpulan dilakukan sortasi, grading, dan pengemasan. Lalu di sini ada sortasi. Sortasi bertujuan untuk memilih buah yang baik dan layak ekspor. Grading atau penggolongan bertujuan untuk mendapatkan hasil buah yang seragam, ukuran dan kualitas, lalu mempermudah penyusunan dalam wadah, mendapatkan harga yang lebih tinggi, merangsang minat untuk membeli, agar perhitungannya lebih mudah, dan untuk menaksir pendapatan sementara. Penggolongan ini dapat berdasarkan pada berat, besar, bentuk, rupa, warna, corak, dan bebas dari penyakit atau tidaknya. Lalu terdapat pengemasan dan pengangkutan atau transportasi. Tujuan pengemasan untuk melindungi buah salak dari kerusakan dan mempermudah dalam penyusunan. Pengemasan untuk buah segar, alat pengemas harus berlubang, harus kuat agar buah salak terlindung dari tekanan dari luar, dapat diangkut dengan mudah, ukuran pengemas harus disesuaikan dengan jumlah buah. Lalu beralih ke permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi yaitu harga jual buah salak yang murah dan punahnya tanaman salak yang ada di daerah Kabupaten Bangkalan. Lalu, solusi dari permasalahan yang saling berkaitan ini dari masalah harga jual yang rendah atau murah dan berkurangnya produksi tanaman salak yang ada di daerah Bangkalan ini. Yang pertama, melakukan pembudidayaan dan pembukaan lahan baru untuk memperbanyak produksi dari komoditas unggulan salak. Yang diketahui saat ini lahan untuk penanaman salak semakin sempit karena banyaknya warga yang lebih memilih untuk menjual lahannya daripada untuk membudidayakan tanaman salak ini sendiri. Program yang akan saya sarankan yaitu membudidayakan tanaman salak dan menjualnya dalam bentuk yang lebih diminati oleh masyarakat, yaitu seperti kurma salak, kopi salak, dan coklat dari salak. Lalu yang kedua, melakukan inovasi dan pengembangan terhadap pengolahan yang ada di kebun salak. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang komoditas unggulan salak di Kabupaten Bangkalan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.